Iblis pernah menipu Tuhan ketika dia merayu Adam, yang menyebabkan Adam diturunkan ke dunia ini, teman-teman, ke alam dunia ini. Sebenarnya iblis ini kan sudah diusir oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini diusir, jangan kembali lagi, hunilah neraka itu. Tapi tahu-tahu dia bisa masuk lagi ke dalam surga untuk merayu Adam dan Hawa. Berhasil. Cuma pertanyaannya, kenapa dia bisa masuk lagi setelah diusir, teman-teman? Apakah Allah ini hanya usir-usir sayang saja? Atau iblis ini memang punya koneksi orang dalam? Atau dia mampu menipu Tuhan, mengibus Tuhan untuk masuk kembali ke dalam surga? Jadi pertanyaan itu yang akhirnya menggelitik kita untuk membuat video ini. Disclaimer, cerita ini kami bersumber dari cerita Islam, karena saya sendiri orang Islam, teman-teman. Jadi cerita Adam dan Hawa, iblis, malaikat di sini basisnya cerita Islam. Kalau teman-teman mengetahui dan menganggap cerita kami salah, nanti boleh komentar, boleh protes, silahkan. Jadi kita break dulu ini kisah perjalanan si iblis ini sampai merayu Adam dan akhirnya turun ke dunia ini, akhirnya jadi penghuni dunia dan nanti penghuni neraka. Oke? Nah, yang pertama, si iblis. Iblis ini adalah awalnya makhluk yang sangat patuh, teman-teman. Patuh sekali. Dia beribadah ribuan tahun kepada Tuhan, kepada Allah. Ribuan tahun di langit pertama, ribuan tahun di langit kedua, ribuan tahun di langit ketiga, ribuan tahun di langit keempat, begitu sampai langit ketujuh. Dia sangat-sangat patuh sampai Allah menyayanginya, mencintainya. Saking patuhnya si iblis ini. Kemudian, meskipun demikian, Allah kemudian memanggil si iblis ini karena akan diumumkan sesuatu lah. Kemudian di sana juga hadir malaikat. Jadi ada iblis, ada malaikat. Kemudian Allah mengumumkan akan menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Malah di situ yang protes si malaikat. Protes malaikat, kenapa diciptakan manusia? Bukankah manusia ini hanya membuat kerusakan saja di muka bumi ini? Dan terbukti. Ini pertanyaannya, apakah sebelumnya sudah pernah kejadian juga alam seperti ini, manusia seperti ini yang merusak ini? Atau apakah malaikat melihat masa depan kemudian dia protes kepada Tuhan? Wallahu alam lah. Mungkin beberapa ulama sudah juga membahas itu, tapi tidak ada yang memuaskan. Oke, nah kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ciutlah malaikat, digituin sama Allah. Oke, kemudian singkat cerita, terciptalah Adam. Dipanggil lagi lah si malaikat dan si iblis ini. Kemudian Allah perintahkan, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat mau sujud, patuh dia atas perintah Allah. Tapi si iblis, tokoh utama kita ini, si iblis dia tidak mau. Saya lebih baik daripada Adam. Begitu kata iblis. Saya diciptakan dari api, Adam hanya dari tanah liat yang busuk. Masa saya menyembah tanah busuk? Intinya, dengan kesombongan itu membuat Allah murka. Akhirnya si iblis ini diusir tagak dari dalam surga. Pergi kalian dalam surga ini, kalian akan jadi penghuni neraka selama-lamanya. Oke, kata malaikat, kami akan pergi dari dalam surga ini, tapi ya Allah, izinkan kami merayu anak cucu Adam sampai hari kiamat untuk menemani kami di dalam neraka. Begitu kata si iblis. Allah menjawab, oke, kalian silahkan merayu anak cucu Adam, tapi ingat, kalian tidak akan mampu merayu umatku yang beriman, bertakwa. Akhirnya si iblis ini pergi dari dalam surga, kemudian Adam menjadi penghuni surga itu. Si Adam
kita fokus ke Adam dulu ini. Adam kemudian bersenang-senang di dalam surga. Semua yang dikehendakinya dapat, teman-teman. Mau apel makan dapat, mau pisang dapat, mau keliling dapat. Pokoknya segala keindahan surga dinikmati oleh Adam. Tapi hanya sendirian. Kesepian pula lah kakek kita ini. Cuma di situ ada juga yang jadi pertanyaan, teman-teman. Kan kata ulama, kata ustadz itu, pokoknya kata tokoh agama lah, katanya kalau di surga itu kita nggak puas-puas. Kan apel, datang lagi apel, kita kenyang, kita lapar lagi. Pokoknya tidak puas lah, di standar antara kenyang dan lapar terus. Walaupun makan banyak, kan begitu kata beberapa ulama. Nah, tapi tidak dengan Adam berarti dia puas, dia merasa hampa meskipun surga dan seisinya milik dia seorang, tapi dia merasa hampa karena Adam ini melihat burung berpasangan, konjek berpasangan, sepatung berpasangan, belalang berpasangan, semua berpasangan kecuali Adam, kecuali kakek kita ini. Timbullah kesepian karena melihat tetangga, rumput tetangga terlihat lebih hijau lah. Ya makhluk lain maksudnya sudah punya pasangan, berpasangan, nasi lianya sendirian, irilah mau juga lah dia berpasangan. Akhirnya dia meminta, bermunajat kepada Tuhan, beri saya juga lah teman untuk di dalam surga yang luas ini. Apalah gunanya surga dan seisinya kalau hanya sendirian, pengen juga lah berteman. Kan begitu si Adam pakai kita ini. Akhirnya dengan kerendahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam yang bengkok katanya. Makanya hati-hati meluruskannya. Terlalu keras dia patah, terlalu lembut nggak bisa lurus. Kalau nanti teman-teman meletakkan sebelah kanan tidak cocok, maka diletakkan sebelah kiri, karena katanya tulang rusuk yang sebelah kiri yang bengkok itu diambil tulang kaki terlalu terinjak-injak wanita ini, diambil tulang kepala mengepala wanita ini, memimpin wanita ini, diambil tulang kepala dada katanya terlalu di depan wanita ini, diambil tulang belakang terlalu terbelakang wanita ini. Makanya Allah ambil dari tulang rusuk sebelah kiri, sejajar, beriringan, cuman ya bengkok. Hati-hati meluruskannya. Begitulah pepatah orang lama mengenai penciptaan Hawa ini. Oke, singkat cerita, Hawa ini tercipta. Mereka berdua bersenang-senang di dalam surga, sepasang kekasih yang menikmati keindahan surga dan seisinya. Mereka bersenang-senang ini, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Di satu sisi, si iblis menunggu ini. Mana yang mau dirayu ini? Dia sudah berjanji kepada Tuhan sebelumnya kan, mau akan merayu Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Berarti si iblis ini juga sudah mendapat bocoran atau sudah pernah juga kejadian. Kenapa dia tahu si Adam dan Hawa ini akan memilih si Adam ini? Padahal dia waktu itu kan Adamnya sendiri. Di mana dia akan tahu si Adam ini merasa kesepian akan meminta Hawa? Berarti ya dapat bocoran lah tentang masa depan mungkin, atau apalah. Yang intinya si iblis tidak ada yang mau dirayu, akhirnya dia menyelinap masuk ke dalam surga. Ya, ini yang jadi pokok pembicaraan kita. Kenapa dia bisa masuk ke dalam surga padahal dia telah diusir? Apakah dia kembali lagi, apakah dia punya orang dalam, apa gimana, pokoknya kenapa dia setelah diusir untuk jadi penghuni neraka masuk lagi? Apakah dia bisa keluar masuk kemudian masuk kemudian keluar lagi? Pokoknya itu menjadi sebuah pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab, teman-teman. Kalau teman-teman tahu jawabannya silakan. Oke, nah akhirnya si iblis masuk merayu Adam dan Hawa. Ada juga versi yang katanya Adam tidak terayu, Hawa yang dirayu untuk memakan buah kuldi. Iya, akhirnya mereka tergoda, yang menyebabkan Allah juga marah karena Allah sudah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon kuldi itu, malah dimakan atas rayuan setan, rayuan iblis ini. Nah, padahal Allah bisa saja
melarang atau memblokir setan ini, iblis ini untuk masuk kan. Tapi kenapa dibiarkan kalau Allah mengetahui segalanya? Oke lah, Allah membiarkan skenario iblis masuk ke dalam surga untuk merayu Adam dan Hawa. Tapi kenapa Allah marah pula kepada Adam dan Hawa ini? Kenapa dihukum pula ini? Padahal Allah juga yang mengizinkan orang yang terusir ini, makhluk yang terusir ini masuk. Ya kan? Sudah jelas-jelas dia diusir, kemudian dia masuk merayu kakek nenek kita, Adam dan Hawa. Marah Buddha Allah kepada Adam dan Hawa. Dikasih pula hukuman, turun ke dunia. Dosa pertama katanya begitu. Akhirnya turun ke dunia. Barulah di situ iblis dengan puas merayu, tidak perlu menyelinap lagi. Karena ya di sini teman-teman, penderitaan muncul, baper muncul, segala yang kalian pertanyakan kita pertanyakan, kenapa ada pembunuhan, perperangan ini, antu belaunya lah. Ya skenario Tuhan sendiri, ya kan? Oke. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan teman-teman, kalau seandainya Allah mengetahui akan kejadian ini, bukan hanya Allah, malaikat dan iblis juga tahu ternyata kan, bahwa kalau malaikat dia mengetahui bahwa manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau si iblis mengetahui bahwa Adam dan akan meminta Hawa, kemudian berketurunan, kemudian dia akan merayu untuk temannya di dalam neraka nanti. Nah, untuk kita yang akan masuk surga, oke lah teman-teman. Ini untuk ada saudara kita yang akan menemani iblis nanti di dalam neraka ini. Nggak adil juga kan? Ya nggak adil lah. Karena ini melalui skenario yang bisa dicegah oleh Tuhan, tapi dibiarkan, malah diizinkan. Ini oke teman-teman, gini aja. Gini, kalau teman-teman mengetahui alur yang tadi itu, misalnya kalau ada yang sengklek yang salah, boleh diluruskan. Cuman kalau seandainya semua ini adalah skenario Tuhan atau ada cerita yang bolong di sana, ini sangat tidak masuk akal, karena ini seperti kita dipermainkan saja oleh cerita sini tidak masuk akal, yang ini juga tidak masuk akal, kita dipaksa percaya, atau saya yang tidak sampai ilmunya. Kalau berarti teman-teman yang mengetahui ilmunya, silahkan diprotes, diluruskan sekali lagi. Oke? Mungkin segitu saja. Silahkan teman-teman dicoret-coret kolom komentar. Kalau teman-teman tidak setuju dengan saya, boleh silahkan di situ, nanti kita bahas kembali. Atau yang mau speech, mau apa, terserah teman-teman. Kalau seandainya salah, mohon maaf kalau seandainya ada yang tersinggung.